Umur 30-40 harusnya jadi masa paling produktif dalam hidup. Masa di mana kamu udah tahu siapa dirimu, kemana kamu melangkah, dan apa yang sebenarnya kamu cari. Tapi, kenapa banyak orang justru tersesat di usia ini? Kenapa banyak orang merasa hampa, putus asa, bahkan merasa hidupnya hancur? Jawabannya sederhana, karena mereka melakukan satu hal yang sangat berbahaya, kesalahan dalam cara berpikir. Hari ini, kita akan bahas tuntas kesalahan berpikir yang sering terjadi di usia 30-40 tahun, dan bagaimana kesalahan itu bisa membuat hidupmu sengsara. Tapi bukan cuma itu, kita juga akan temukan solusi untuk mengubah semuanya, dari hidup yang terjebak, jadi hidup yang penuh makna. Banyak orang di umur 30-an berpikir, aku udah telat untuk mulai lagi, teman-temanku udah jauh melangkah, aku cuma bisa bertahan hidup, bukan mengejar mimpi. Pikiran kayak gini mematikan. Kamu bukan pohon yang gak bisa bergerak. Kamu manusia, dan kamu masih bisa berubah. Banyak miliarder, seniman besar, bahkan pemimpin dunia, baru benar-benar memulai segalanya di usia 30, 35, bahkan 40 tahun ke atas. Kalau kamu punya ide, mulailah dari kecil. Kalau kamu punya mimpi, jangan tunggu sempurna. Satu langkah kecil hari ini, jauh lebih baik daripada 1000 rencana yang gak pernah kamu jalanin. Usia 30 sering jadi masa di mana kamu mulai pusing mikirin omongan orang. Keluarga bilang, kerja aja yang aman. Teman bilang, kamu gak cocok bisnis. Sosial media bilang, kamu harus traveling, harus punya rumah, harus punya mobil. Sampai akhirnya, kamu lupa tanya ke diri sendiri, sebenarnya aku mau hidup kayak gimana? Satu kesalahan yang bikin hidupmu sengsara adalah berusaha menyenangkan semua orang, kecuali dirimu sendiri. Hidup itu bukan soal validasi dari luar. Kalau kamu terus hidup berdasarkan ekspektasi orang lain, kamu gak akan pernah benar-benar merasa cukup. Saatnya kamu jadi kapten buat hidupmu sendiri, karena yang akan menua dengan pilihanmu, ya cuma kamu. Banyak orang umur 30-an bangga dengan kesibukannya, bangun pagi, kerja, pulang malam, tidur, ulangi. Tapi, jangan salah, sibuk bukan berarti produktif. Kadang kamu cuma berputar-putar di tempat yang sama, sibuk menjalani hidup yang sebenarnya nggak kamu inginkan. Produktif itu berarti kamu bergerak menuju tujuanmu, bukan cuma mengisi waktu, tapi menciptakan sesuatu yang bernilai. Kamu perlu mulai nanya ke diri sendiri, apa yang aku kerjakan hari ini bikin hidupku lebih baik nggak? Atau aku cuma ngikutin arus doang? Kamu tahu kenapa banyak orang berhenti ngejar mimpi di usia 30-an? Karena mereka pernah jatuh dan gak mau jatuh lagi. Tapi mereka lupa, semua orang besar selalu gagal dulu. Kamu gak bisa belajar naik sepeda tanpa jatuh. Kamu gak bisa belajar bisnis tanpa pernah rugi. Kamu gak bisa hidup maksimal tanpa risiko. Gagal itu bukan akhir dari cerita. Gagal itu bagian dari proses yang membentuk mentalmu. Justru kalau kamu gak pernah gagal, itu tandanya kamu gak pernah berani keluar dari zona nyaman. Lebih baik kamu gagal saat mencoba sesuatu yang kamu yakini daripada sukses dalam sesuatu yang kamu benci. Ini yang paling menyedihkan. Banyak orang merasa hidupnya gak berharga di umur 30-an karena belum nikah, karena belum punya rumah, karena belum jadi siapa-siapa. Dengar baik-baik, kamu bukan nilai dari gajimu, kamu bukan angka di rekeningmu, kamu bukan jabatan di kartu namamu. Kamu tetap berharga karena kamu hidup dan masih bisa belajar. Hidupmu masih bisa berubah, tapi semua dimulai dari pikiranmu sendiri, dari bagaimana kamu menilai dirimu, dan dari seberapa berani kamu mengambil langkah berikutnya. Baru 5 kesalahan kita bahas, tapi kelima-limanya bisa bikin hidupmu kehilangan arah. Kalau kamu biarkan terus terjadi, tapi ingat, kamu masih bisa berusaha. Kamu pernah mikir gini nggak? Teman seangkatanku udah punya rumah 2 lantai, udah punya anak 2, udah liburan ke luar negeri. Sedangkan aku masih nyicil motor, kontrakan, dan makan Indomie. Mungkin kamu merasa ketinggalan, tapi coba pikir baik-baik, kamu hidup buat siapa? Hidupmu bukan perlombaan yang harus kamu menangkan dari orang lain. Hidupmu itu perjalanan yang harus kamu maknai dengan caramu sendiri. Kalau kamu terus membandingkan hidupmu sama orang lain, kamu akan selalu merasa kekurangan. Padahal, setiap orang punya waktunya masing-masing. Jangan buru-buru hanya karena orang lain terlihat lebih dulu. Yang kamu butuhin bukan menang dari mereka,
tapi menang atas dirimu sendiri yang kemarin. Uang itu penting, tapi kalau kamu berpikir uang adalah satu-satunya yang bikin bahagia, kamu sedang menggali lubang dalam buat hidupmu sendiri. Banyak orang umur 30-40-an kerja keras siang malam, tapi lupa jaga hubungan sama keluarga, lupa jaga kesehatan, lupa tertawa, lupa bersyukur. Kalau semua fokusmu cuma uang, kamu akan kehilangan hal-hal lain yang jauh lebih penting. Waktu, kedamaian, kesehatan mental. Uang itu alat, bukan tujuan. Hidup yang seimbang jauh lebih menyenangkan daripada rekening tebal tapi hati kosong. Kamu tahu apa bedanya orang yang berhasil dan yang gagal? Bukan IQ, bukan modal, bukan koneksi, tapi keberanian untuk mulai. Di umur 30-40-an, banyak orang pintar yang gagal cuma karena satu hal, mereka menunda. Nanti deh kalau udah siap, tunggu modal cukup, nunggu waktu yang pas. Masalahnya, waktu nggak akan nunggu kamu. Kadang kamu harus mulai dalam kondisi nggak siap, karena justru dari situ, kamu belajar, kamu tumbuh. Kesempurnaan itu jebakan. Banyak orang nggak pernah mulai bisnis karena logonya belum jadi. Nggak pernah nulis buku karena ngerasa tulisannya belum sebagus penulis terkenal. Padahal, yang kamu butuhin itu keberanian untuk versi 1,0 bukan sempurna. Lihat aja orang yang sukses. Mereka nggak mulai dari sempurna. Mereka mulai dari apa yang mereka punya. Ingat ini, lakukan yang terbaik dengan apa yang kamu punya sekarang. Jangan tunggu semuanya ideal, karena mungkin nggak akan pernah datang. Usia 30-40 bukan cuma soal kerja, uang, dan target, tapi juga soal menjaga kepala dan hati. Banyak orang terlihat baik-baik saja dari luar, tapi hatinya kosong, pikirannya penuh beban. Kalau kamu ngerasa capek, berhenti sebentar. Kalau kamu ngerasa hancur, cerita ke seseorang. Jangan pendam semuanya sendiri, karena kesehatan mental bukan kelemahan. Justru itu fondasi kamu biar tetap kuat dan waras dalam perjalanan hidup yang berat. Kamu udah hidup 30 atau 40 tahun, tapi kapan terakhir kali kamu duduk diam sebentar dan jujur nanya ke diri sendiri, aku ini lagi kemana sih? Apa aku bahagia? Apa hidupku makin baik? Banyak orang takut bertanya begitu, karena mereka takut dapat jawaban yang menyakitkan. Tapi justru dari evaluasi itulah kamu bisa belok arah. Bisa sadar kalau kamu terlalu jauh dari apa yang kamu mau. Kamu nggak bisa ubah arah kapal kalau kamu nggak tahu sekarang kamu lagi kemana. Kita hidup di era serba cepat. Semua orang maunya instan. Pengen sukses cepat, pengen kaya cepat. Tapi hidup itu bukan mie instan. Semua butuh waktu, butuh sabar, butuh jatuh bangun. Kalau kamu terlalu fokus sama hasil, kamu akan kehilangan nikmatnya proses. Justru proseslah yang bikin kamu kuat. Proseslah yang mengubah kamu jadi versi terbaik dirimu. Sampai di sini, udah 12 kesalahan kita bahas. Dan mungkin beberapa dari kesalahan itu sedang kamu lakukan hari ini. Tapi jangan takut, jangan malu, jangan putus asa. Kita semua pernah salah. Yang penting, kita sadar dan siap berubah. Salah satu ilusi paling mematikan di usia 30-40 tahun adalah aku udah terlalu tua buat mulai dari nol. Padahal, siapa yang bilang umur 30-an itu tua? Lihat sekelilingmu, banyak orang baru mulai usaha di umur 35, banyak yang baru lulus kuliah umur 40, banyak yang baru nikah, punya anak, sukses, bahkan berubah total di usia yang kamu bilang terlambat. Umur bukan penghalang, yang jadi masalah itu pikiran yang kamu pelihara. Jangan pernah remehkan kekuatan perubahan kecil yang kamu mulai hari ini. Kamu bisa mengulang hidupmu dari halaman baru, asal kamu berani menutup bab yang lama. Di usia 30-an, kamu gak bisa lagi berteman dengan orang yang salah. Tapi sayangnya, banyak orang tetap memelihara lingkungan yang bikin mereka mendek. Teman yang cuma ngajak nongkrong dan ngeluh. Grup WA yang isinya cuma gosip dan nyinyir. Rekan kerja yang hobinya ngerendahin mimpi orang. Kalau kamu hidup di lingkungan seperti itu terlalu lama, lama-lama kamu pun ikut rusak. Lingkungan yang salah bisa bikin kamu lupa versi terbaik dirimu. Jadi kalau kamu ingin berubah, ubah lingkungannya dulu. Temukan orang-orang yang dukung impianmu, yang kasih energi positif, dan gak takut bilang, ayo kita sama-sama jadi lebih baik. Banyak orang berpikir, yang penting cukup buat hidup bulanan. Tapi tanpa sadar,
Mereka hidup dari gaji ke gaji, gak punya dana darurat, gak ngerti investasi, bahkan gak tahu uang habis kemana. Usia 30-40 adalah masa paling krusial buat membangun fondasi keuangan. Kalau kamu gak punya kendali atas uangmu, kamu akan dikendalikan oleh tekanan hidup. Mulai sekarang, catat pengeluaranmu, sisihkan uangmu, pelajari cara kerja uang, karena di usia ini, kebebasan sangat ditentukan oleh cara kamu mengelola keuangan. Orang baik sering kejebak di satu perangkap, mengorbankan dirinya sendiri demi orang lain. Kamu selalu bilang, iya, biar gak nyakitin hati orang. Kamu tahan rasa capek, asal semua senang. Kamu simpan air mata sendiri, asal orang lain tertawa. Ingat, kamu gak egois kalau sesekali kamu bilang tidak. Kamu berhak bahagia, kamu juga butuh ruang buat bernapas. Jangan sampai demi nyalain lilin buat orang lain, kamu malah membakar dirimu sendiri. Pernah gak kamu buka buku harian lama atau lihat foto zaman sekolah, terus kamu nanya ke diri sendiri, dulu aku pengen jadi apa ya? Umur 30-an seringkali bikin kita lupa, bahkan kita dulu pernah punya mimpi yang besar. Mungkin dulu kamu pengen jadi penulis, jadi traveler, jadi pengusaha, tapi sekarang kamu bahkan gak berani mikirin itu lagi. Tapi dengar ini, mimpi belum mati, dia cuma nunggu kamu nyalakan lagi apinya. Banyak orang merasa hidupnya gagal, padahal mereka cuma belum sampai. Ibarat naik gunung, kamu baru sampai pos 3, tapi udah nyalain diri sendiri kenapa belum di puncak. Jangan bandingin bab 5 hidupmu dengan bab 20 orang lain. Kamu gak gagal, kamu cuma masih jalan. Selama kamu masih bernapas, masih belajar, dan masih mau maju, kamu masih di jalur yang benar. Satu kesalahan yang sering gak terasa, ada kehilangan rasa syukur. Di usia 30-40, tekanan hidup besar banget, tagihan numpuk, tuntunan keluarga, ambisi pribadi, sampai kamu lupa bahwa kamu udah jauh banget dari titik nol. Coba lihat ke belakang, dulu kamu mungkin bingung makan dari mana, sekarang kamu masih bisa makan meski sederhana. Dulu kamu takut sendirian, sekarang kamu bisa berdiri di kakimu sendiri. Syukur itu bukan tentang apa yang kamu punya, tapi tentang bagaimana kamu memandang hidupmu. Ini kesalahan yang paling kejam, ketika kamu berhenti percaya bahwa hidupmu bisa berubah. Kamu pasrah, kamu bilang, ya udah nasibku gini. Kamu bilang, aku bukan siapa-siapa. Tapi semua orang hebat dulu juga bukan siapa-siapa. Percaya itu setengah dari perubahan. Kalau kamu gak percaya hidupmu bisa berubah, kamu gak akan pernah berusaha mengubahnya. Tapi kalau kamu mulai percaya, pelan-pelan kamu akan lihat cahaya kecil muncul, dan dari situ kebangkitan dimulai. Kita sudah bahas 20 kesalahan berpikir yang diam-diam menghancurkan hidup di usia 30-40. Tapi kamu tahu apa yang lebih penting dari semua ini? Kesadaran bahwa kamu masih bisa memilih. Masih ada waktu, masih ada jalan, masih ada harapan. Salah satu alasan kenapa banyak orang umur 30-40 hidupnya stagnan adalah karena mereka nggak punya arah. Mereka bangun pagi, kerja, pulang, tidur, dan terus begitu selama bertahun-tahun. Tapi pernahkah kamu tanya ke diri sendiri, 5 tahun dari sekarang, aku pengen jadi siapa? 10 tahun lagi, aku ingin hidup seperti apa? Kalau nggak punya tujuan, kamu bakal hidup kayak kapal di laut tanpa kompas. Kamu nggak harus tahu semua jawabannya sekarang. Tapi kamu perlu petanya, kamu perlu mimpi, harapan, dan arah yang bisa kamu kejar sedikit demi sedikit. Pernah dengar kisah orang yang gali sumur, tapi berhenti pas tinggal sejengkal lagi nemu air. Begitu juga hidup. Banyak dari kita nyerah, saat sebenarnya tinggal sedikit lagi menuju titik terang. Mungkin sekarang kamu ngerasa capek, mungkin semuanya terasa berat dan gak ada hasil. Tapi siapa tahu, besok, lusa, atau minggu depan, semua perjuanganmu dibayar lunas. Jangan berhenti sekarang, bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu udah terlalu jauh untuk balik lagi. Di usia ini, kamu bukan cuma kamu adalah ayah, ibu, anak, kakak, suami, istri, karyawan, pemilik usaha, banyak peran, banyak topeng. Tapi, siapa kamu di balik semua itu? Banyak orang kehilangan dirinya sendiri karena terlalu sibuk jadi orang lain.
Padahal kamu juga manusia, kamu juga berhak untuk dikenali, dihargai, dan dicintai oleh dirimu sendiri. Kalau kamu nggak rawat dirimu, nggak jaga jiwamu, kamu nggak akan punya cukup tenaga untuk jadi versi terbaik dalam semua peranmu. Maka jangan lupa untuk sesekali memeluk dirimu sendiri dan bilang, aku bangga sama kamu. Usia 30-40 itu ibarat jalan setapak, penuh bekas luka. Ada kegagalan, ada penyesalan, ada pilihan bodoh. Tapi satu hal yang paling menyedihkan adalah ketika kamu gak pernah belajar dari semua itu. Kesalahan bukan untuk disesali selamanya, tapi untuk dijadikan bekal agar kamu lebih kuat, lebih bijak, dan lebih sadar. Kamu bukan orang yang sama seperti 10 tahun lalu, dan kamu punya hak untuk jadi lebih baik dari hari ini. Kesalahan terakhir ini seringkali jadi beban paling berat. Kamu bisa maafin orang lain, tapi untuk memaafkan dirimu sendiri itu yang paling susah. Mungkin kamu pernah gagal, pernah mengecewakan orang, pernah milih jadi yang salah, tapi itu masa lalu. Dan kamu gak bisa tumbuh kalau kamu terus menghukum dirimu sendiri. Maafin dirimu, peluk dia, katakan, kamu udah cukup berjuang. Sekarang saatnya kita bangkit lagi. Kita semua pernah berpikir salah, pernah jatuh, pernah sesat, tapi kita juga punya kekuatan untuk berubah. Hidupmu belum selesai, umurmu belum terlalu tua, harapanmu belum mati. Semua dimulai dari keputusan hari ini untuk berpikir lebih jernih, untuk melangkah lebih bijak, untuk hidup bukan cuma bertahan, tapi berkembang. Karena kamu pantas bahagia, karena kamu layak sukses, karena kamu berhak hidup damai, walaupun jalannya panjang dan gak sempurna. Satu hal yang perlu kamu tanamkan di pikiranmu sekarang, tidak ada yang lebih kuat dari orang yang terluka, tapi memilih untuk tetap melangkah. Kamu bukan gagal, kamu hanya sedang berproses. Dan dari sinilah semuanya bisa dimulai lagi. Semangat, ini bukan akhir, ini adalah awal yang baru.